Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini, alhamdulillah Bapak bisa membuatkan sebuah video pembelajaran tentang penjelasan persebaran flora dan fauna di Indonesia dan di dunia. Melalui channel Pak Geo, yaitu pakar geografi yang Bapak kelola ya di channel YouTube Bapak ya. Alhamdulillah pada persembahan kali ini adalah persembahan yang kesekian kalinya. Yang jelas ini adalah materi kedua ya di kelas 11 atau kompetensi dasar yang kedua di kelas 11. Setelah kemarin atau beberapa pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang materi Indonesia sebagai poros maritim dunia. Nah, sekarang kita akan membicarakan tentang persebaran flora dan fauna di Indonesia dan di dunia tentunya. Anak-anakku sekalian, jangan bosan untuk menonton video ini. Sebelum kita mulai video ini, sebelum mulai belajar dan menyimak video ini, alangkah baiknya Bapak mengingatkan, pertama, persiapkan diri kalian masing-masing, siapkan catatan-catatan kecil, siapkan buku kecil atau catatannya untuk menulis hal-hal yang kiranya penting. Kalau ada yang kiranya kalian tidak tahu atau ingin bertanya, silakan bisa bertanya melalui komen di bawah video ini atau di bawah video di dalam YouTube ini. Jadi kalian gak usah khawatir, silakan berikan komen saja kalau memang kalian ada yang perlu ditanyakan, atau tidak, kalau tidak bisa kalian diskusikan di grup Google Classroom ya, Google Classroom yang Bapak kelola sendiri. Jadi nggak usah khawatir. Nah, pada pertemuan kita pertama ini ya, pertemuan pertama di materi kompetensi dasar yang kedua ya, ini sangat panjang ya anak-anakku sekalian. Bapak buatkan hampir sekitar 34 slide. Tapi mudah-mudahan bisa kita kejar atau kita bisa kemas dalam durasi kurang lebih 1 jam saja ya. Mudah-mudahan bisa sampai waktu yang 3 nya 1 jam. Ya, anak-anakku sekalian, sudah siap kalian untuk belajar? Ya, Bapak harap kalian sudah siap untuk belajar. Silahkan kalian bisa fokus menonton video ini, tentunya dalam keadaan kalian senyaman mungkin ya, senyaman mungkin, seenak mungkin untuk memulai video ini. Kalian bisa putar ulang ya video ini, dan jangan lupa berikan komentar berupa absen kalian ya, dengan menuliskan absennya bahwa kalian sudah paham tentang materi ini. Yuk kita lanjutkan materi ini ya, persebaran flora dan fauna di Indonesia dan di dunia. Oke, sebelum kita mulai, ini Bapak ingin sampaikan apa sih tujuan pembelajaran pada pertemuan kita kali ini. Nah, ini perlu diperhatikan ya, tujuan pembelajaran agar kita belajar tidak kemana-mana ya. Dengan ada tujuan pembelajaran, kita terfokus pada apa yang akan kita pelajari. Apa tujuan pembelajaran kita? Nah, tujuan pembelajaran kita yaitu setelah mempelajari modul atau modul ini atau UKBM kegiatan pembelajaran 1 ini di KD kedua ini, kalian diharapkan dapat menganalisis faktor persebaran flora dan fauna di dunia. Jadi ada berapa anak-anakku sekalian? Ya, betul. Ada 3 yang harus kalian kuasai. Pertama, faktor persebaran flora dan fauna di dunia. Jadi faktornya apa saja ya, kenapa flora dan fauna tersebar di seluruh dunia, tentunya di Indonesia salah satunya. Faktornya apa saja ya. Nah, ini kita akan pelajari ya, kita akan bahas. Lalu persebaran floranya dan persebaran fauna di dunia ya, tentunya di Indonesia juga ya salah satunya. Ya, kita bahas satu persatu ya. Ini peta konsepnya ya, anak-anakku sekalian.
Jadi yang akan kita pelajari, kita akan sesuai dengan peta konsep ya. Jadi pada peta konsep ini, bahwa materi ini, atau materi persebaran flora fauna di Indonesia dan dunia ini, akan terbagi ke dalam 5 sub ya, 5 subbagian tentunya ya. Dimana 3 subnya akan kita bahas pada pertemuan ini. Dan 2 sub berikutnya akan dibahas pada pertemuan yang selanjutnya atau pertemuan yang kedua. Nah, perhatikan ya, persebaran flora dan fauna di Indonesia dan di dunia untuk 3 sub pertama, yaitu faktor-faktor persebaran flora dan fauna. Yang berikutnya ada persebaran flora dan fauna di dunia, dan selanjutnya persebaran flora dan fauna di Indonesia. Jadi 3 yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Di mana nanti faktor-faktor persebaran flora dan fauna itu akan kita bahas mulai dari faktor iklim, endafik, fisiografi, biotik. Lalu persebaran flora fauna di dunia kita akan kenal bioma, ya, geografikal. Nah, lalu pada sub ketiga, persebaran flora dan fauna di Indonesia akan kita bagi menjadi zona asiatis, zona Weber atau zona peralihan, lalu ada zona australis. Yuk kita bahas sama-sama, kita bahas bareng-bareng. Ya, tentunya kalian fokus ya, jangan di skip atau jangan dipercepat video ini. Nanti ada hal-hal yang terpotong tentunya informasinya ya, kalau kalian skip atau kalian potong-potong. Ya, kita mulai dari faktor persebaran flora dan fauna. Nah, anak-anakku sekalian, kalau kita bicara perkembangan atau persebaran flora, ya, Bapak lupa nih, apa yang dimaksud dengan flora nih? Jangan-jangan Bapak panjang lebar nanti nggak tahu itu apa flora. Dan apa itu fauna? Ya, tentunya Bapak yakin kalian tahu ya, apa itu flora dan fauna. Sekedar mengingatkan saja ya, bahwa flora itu tumbuhan ya, flora itu tumbuhan yang ada di permukaan bumi, namanya flora. Sedangkan fauna adalah binatang atau hewan ya, binatang atau hewan yang ada di permukaan bumi ini. Makanya flora dan fauna, tumbuhan dan binatang atau hewan. Kenapa kok hal ini sangat berkaitan ya? Tentu ini sangat berkaitan karena ini akan sangat berkaitan dengan nanti kalau kalian pernah belajar biologi di SMP kalian, itu ada namanya rantai makanan. Nah, rantai makanan inilah yang akan kait-mengkait. Jadi hewan tidak akan bisa bertahan hidup tanpa makan ya. Salah satu makanan pertamanya yaitu adalah tumbuhan. Dan nanti pemakan berikutnya, pemangsa berikutnya ya, dan seterusnya. Maka nanti ujung-ujungnya tetap flora akan berkaitan penting dengan fauna yang ada di permukaan bumi. Nah, bicara tentang persebaran, inilah keadilan Allah ya Subhanahu wa ta'ala, bahwa kenapa tumbuhan dan hewan tidak berkumpul di satu tempat, tidak berkelompok di satu wilayah, tersebar ya, tersebar hampir tidak merata ya, tidak merata dan tidak beraturan. Itulah sudah kekuasaan Allah ya, bahwa Allah menciptakan sumber daya alam ini tidak merata, tersebar dan tidak terkumpul di satu wilayah. Kenapa? Nah, ini menjadi pertanyaan yang perlu kita analisis sebelum kita panjang lebar. Ternyata hikmah dari itu semua agar kita saling mempelajari satu sama lain, saling membutuhkan dengan wilayah-wilayah yang lain, ya, saling mengenal dengan wilayah-wilayah lain. Coba bayangkan, kalau di suatu tempat, di suatu wilayah sudah terpenuhi semuanya, dari floranya, dari faunanya, dari alamnya, ya, dari biotik, abiotik, semua terlengkap di satu wilayah. Apakah manusia akan mempelajari wilayah lain? Coba sedikit kita akan menganalisis. Apa kira-kiranya? Tentunya manusia tidak akan beranjak, tidak akan pernah mengelola wilayah-wilayah yang lainnya, karena di wilayah sendiri sudah terpenuhi
apa yang menjadi kebutuhan manusia tersebut. Nah, itu tidak akan terjadi kalau tadi persebarannya tidak merata. Justru kalau itu tidak merata, maka orang akan mencari apa yang dibutuhkannya yang tidak ada pada wilayah tersebut. Maka terjadilah pemanfaatan sumber daya alam yang secara merata dari pelosok bumi ini. Dia akan mencari apa yang dibutuhkan manusia yang tidak ada di wilayah tersebut. Inilah hikmah tersebarnya flora dan fauna di seluruh muka bumi kita. Maka manusia sebagai user, sebagai orang yang diberikan akal untuk mengelola bumi ini, akan berpikir untuk selalu mengeksplor, mencari sesuatu yang baru, mencari sesuatu yang harus dimanfaatkan dan dilestarikan. Oke ya, itu sebagai prolognya saja kenapa flora dan fauna tersebar tidak merata. Wah, itu secara bahasanya, secara filsafatnya lah, atau sebagai secara di luar keilmuannya. Kalau bicara di dalam keilmuan, dalam lingkup keilmuan geografi, kenapa flora dan fauna itu tersebar di seluruh penjuru dunia? Dipengaruhi oleh banyak faktor, Beberapa faktor yang mempengaruhi sebaran flora dan fauna di permukaan bumi yang dicatat, yang dicatat dan dituliskan serta dipelajari dan dianalisis oleh ilmuwan geografi, ternyata terbagi menjadi 4 faktor. Pertama, iklim atau klimatik, yang kedua edafik atau tanah, yang ketiga fisiografik atau relief muka bumi, tinggi rendahnya permukaan bumi. Yang berikutnya adalah faktor makhluk hidup atau biotik. Yuk kita pelajari satu persatu, satu persatu kita pelajari. Oke, mulai dari faktor iklim, faktor edafik, faktor fisiografik, sama faktor makhluk hidup atau biotik. Yuk kita pelajari one by one. Kita pelajari satu persatu. Santai saja. Yang penting kalian mengerti Pertama kita akan pelajari iklim atau klimatik, Faktor iklim. Nah, di sini perhatikan. Iklim ialah merupakan salah satu faktor dominan yang mempengaruhi sebaran flora dan fauna. Di daerah yang memiliki iklim ekstrim, dingin, kutub, akan memiliki jenis flora dan fauna yang lebih sedikit spesiesnya. Sedangkan di daerah khatulistiwa atau ekuator memiliki keragaman atau biodiversity yang tinggi. Faktor iklimnya yang mempengaruhi sebaran makhluk hidup diantaranya adalah suhu udara, kelembaban udara, angin, dan hujan. Masih ingat masalah iklim pada saat kalian belajar di kelas 10 bahwa iklim adalah cuaca yang rata-rata berubah dalam waktu yang lama dan cakupannya yang sangat luas. Itu adalah iklim. Seperti tadi iklim tropis, iklim subtropis, iklim dan seterusnya banyak kita pelajari pada saat kita belajar tentang kita dulu belajar tentang atmosfer kalau nggak salah tentang atmosfer. Jadi iklim, perubahan iklim atau iklim pada permukaan bumi. Itu kita bicara kalau nggak salah tentang kalau nggak salah tentang atmosfer kalau nggak salah Bapak juga agak. Insya Allah kalian sudah dipelajari Jadi apa tadi? Ada suhu udara, ada kelembaban udara, ada angin, ada curah hujan. Yuk kita bahas satu-satu. Mulai dari suhu udara. Nah, suhu udara berbeda pada setiap wilayah di permukaan bumi. Hal ini disebabkan oleh faktor sudut datangnya matahari, letak lintang, jarak atau lokasi daratan terhadap laut, ketinggian tempat, dan penutupan lahan oleh tumbuhan.
Kondisi suhu udara ini sangat berpengaruh terhadap kehidupan tumbuh-tumbuhan dan hewan karena jenis spesies tertentu memiliki persyaratan terhadap suhu lingkungan yang ideal atau suhu optimal baginya. Bagi kehidupannya, wilayah-wilayah yang memiliki suhu udara yang tidak terlalu ekstrim atau dingin atau panas merupakan tempat yang sangat baik bagi kehidupan organisme baik tumbuhan, hewan maupun manusia. Sebab keadaan suhu yang terlalu tinggi maupun terlalu rendah merupakan salah satu penghalang dalam kehidupan makhluk hidup. Sedikit Bapak jelaskan pada suhu udara ini. Kenapa di wilayah Khatulistiwa ya jumlah keragaman jenis tumbuhan dan hewan itu sangat beragam ketinggian daripada daerah subtropis atau daerah-daerah yang mendekati kutub. Tadi salah satunya suhu udara di wilayah Khatulistiwa sangat ideal, di mana panas yang diterima bumi ya itu lamanya sama, tidak terlalu lama dan tidak terlalu cepat, ya artinya lama pengindaran matahari itu rata-rata 12 jam per hari. Nah begitu juga malamnya atau pada saat tidak disinari mataharinya itu sama juga, tidak lebih dari 12 jam. Maka ini sangat cocok terhadap, nanti akan berpengaruh terhadap apa? Terhadap kelembaban, terhadap suhu udara. Ya. Jadi tidak ekstrim, tidak seperti di daerah-daerah subtropis misalnya, di mana dia memiliki 4 musim, ya. Musim apa tadi 4 musim, ada musim mulai dari musim gugur, musim semi, musim hujan dan musim kemarau, itu semua ada ya di subtropis. Tapi kalau di daerah tropis hanya memiliki 2 musim atau 2 musim ya, yaitu penghujan dan kemarau atau musim kemarau dan musim hujan. Nah, ini sangat cocok sekali ya untuk tumbuh-tumbuhan, untuk hewan ya, untuk bisa beradaptasi dan sangat-sangat membuat beraneka ragamnya ya, beraneka ragam. Beraneka ragam ini bisa jadi tadi karena cocoknya suhu dengan tumbuhan-tumbuhan dan hewan-hewan tersebut. Coba perhatikan gambarnya, ya, gambar di sampingnya, di mana pada garis lintang atau garis yang makin tinggi ya, garis itu makin tinggi, maka keragaman dari sebuah tumbuhan itu akan berkurang, ya, akan berkurang dan berkurang. Tapi semakin dia berada di ekuator, ya, mendekati ekuator, ya, maka dia akan semakin beragam. Coba tanda panahnya ya, ada garis lintang dan ini tingkat kekeringan yang makin tinggi. Jadi semakin tinggi, walaupun itu di daerah subtropis atau di daerah tropis, kalau keringnya atau curah hujannya sedikit, maka keragaman dari tumbuhan dan hewan tersebut makin sedikit. Contoh di Indonesia, kalian pernah mungkin mendengar NTB ya, NTT, di mana curah hujannya sedikit, maka keragaman tumbuhannya pun akan sedikit. Beda dengan hal misalnya di Pulau Jawa, Sumatera, ya, di mana curah hujannya tinggi, kelembabannya ideal, maka tumbuhan yang tumbuh pada wilayah-wilayah tersebut akan beraneka ragam. Beda seperti yang di yang di NTB ya, yang kekeringannya karena tadi curah hujan yang sangat rendah. Itu baru dari suhu ya. Kita lanjut ke yang dari suhu. Ini lihat vegetasinya, khusus vegetasi kondisi suhu udara adalah salah satu faktor pengontrol persebaran vegetasi sesuai dengan posisi lintang. Jadi ketinggian tempat dan kondisi topografinya, karena itu sistem penamaan habitat tumbuhan seringkali sama dengan kondisi iklimnya, seperti vegetasi hutan tropis, vegetasi lintang sedang, vegetasi gurun, dan vegetasi gunung tinggi, pegunungan. Jadi beginilah kesimpulannya, kalau Bapak bisa gambarkan ya, bahwa suhu udara itu akan terpengaruh pertama oleh garis lintang ya. Semakin dia berada di ekuator, maka beragam jenisnya.
Semakin dia ke kutub utara, ya, subtropis seterusnya sampai ke kutub utara, ekuator, maka di ekuator itu tumbuhannya itu atau hewannya itu semakin berkurang atau apalagi tidak ada sama sekali, ya. Nah, tapi beda lagi, ya, ada lagi, walaupun itu di tropis, ya, walaupun itu di tropis atau di khatulistiwa, hal ini akan terjadi bila dia ketinggian. Tadi kan lintang, ya, semakin ke utara makin berkurang jenis tumbuhan dan hewannya. Begitu juga ke selatan. Begitu juga di pegunungan atau daerah ketinggian. Coba perhatikan. Bapak yakin di antara kalian ada yang sudah pernah naik gunung misalnya, naik gunung atau hiking, ya, ke gunung. Itu semakin berada di bawah kaki gunung, keanekaragaman tumbuhan dan hewan itu semakin beragam. Tetapi semakin dia ke atas, mendaki ke atas, itu tumbuhan sudah mulai berkurang, ya, bahkan jarang sekali. Bahkan tumbuhan yang mendiami itu bukan tumbuhan-tumbuhan besar, tumbuhan-tumbuhan kecil, ya, bahkan tumbuhan-tumbuhan semak. Bahkan kalau kalian pernah mendaki gunung, ada namanya bunga edelweiss, ya. Yang pendaki gunung nih pasti tahu apa itu bunga edelweiss. Pohon edelweiss itu bukan pohon tinggi, ya, bukan pohon yang berbatang, ya, beranting, tidak. Pohon edelweiss itu adalah pohon yang mendiami puncak gunung. Ternyata pohon ini hanya sebuah semak belukar, ya, semak belukar atau semacam apa, ya, semak lah, tidak punya bukan tidak punya batang, ya, tidak punya apa, ya, ketinggian, karena dia berada di puncak gunung. Nah, ini yang mengakibatkan keragamannya hanya satu jenis yang bisa tumbuh di situ, ya, itu hanya tumbuhlah pohon edelweiss tersebut. Maka seorang pendaki gunung katanya belum merasa mendaki gunung kalau belum bisa mendapatkan bunga edelweiss atau pohon edelweiss tersebut. Nah, inilah yang menjadi paling. Jadi semakin tinggi gunung tersebut akan semakin berkurang juga tumbuhannya, apalagi hewannya, ya, karena kembali tumbuhan akan memberikan dampak terhadap hewan, khususnya hewan pemakan tumbuhan. Nah, nanti si hewan pemakan tumbuhan ini akan berpengaruh terhadap hewan pemakan daging, ya, dan seterusnya. Maka tidak heran kalau kalian, Pak, kenapa misalnya di daerah tropis kita temukan ada es abadi misalnya, ya, seperti ada di pegunungan Jayawijaya. Kita mengenal ada es abadi yang selamanya karena ketinggiannya tidak, ya, dia berpengaruh terhadap ketinggian. Beda halnya tadi yang kenapa di kutub ada es, gitu, ya, di kutub ada es, kutub selatan ataupun utara itu adalah lintang. Nah, kalau ini adalah ketinggian. Awas, ya, Bapak ingatkan lagi. Ini akan bisa terjadi, ya, berdasarkan lintang dan berdasarkan ketinggian, ya, gitu, ya. Makanya tidak cocok kalau kalian misalnya begini, ada pohon kelapa di atas gunung. Ketawain orang yang seperti itu, orang yang bertanya begitu ketawain. Berarti dia belum belajar geografi tentang persebaran tumbuhan. Tidak mungkin ada pohon kelapa di atas gunung, ya. Pohon kelapa itu pasti ada di bawah, kalaupun ada pasti di kaki gunung, atau paling ideal bahwa kelapa itu ada di pesisir pantai. Jadi kalau ada mengatakan orang bahwa ada pohon kelapa di atas gunung, ketawain. Berarti dia belum pernah belajar ilmu geografi, khususnya materi tentang persebaran tumbuhan. Karena jangankan untuk bisa tumbuh di atas gunung tersebut, karena semakin tinggi angin semakin besar, tekanan udara semakin kuat atau semakin besar. Jadi tidak mungkin akan tumbuh sebatang pohon kelapa. Jadi ketawain kalau kalian ada orang yang mengatakan seperti itu. Kalau mengatakan begini, oh, di atas gunung ada rumput, ada lumut, percayai itu. Memang seperti itu adanya. Semakin dingin suatu tempat, maka
tumbuhan yang bisa hidup adalah tumbuhan-tumbuhan yang tidak berdaun, ya, tidak berdaun besar, tidak berbatang, karena tadi dia menyesuaikan kondisi. Lanjut ke kedua, kelembaban udara. Kelembaban udara menunjukkan banyaknya uap air yang terkandung dalam udara. Berdasarkan tingkat kelembaban lingkungannya, tumbuhan dapat dikelompokkan atas ada xerophyta, yaitu jenis tumbuh-tumbuhan yang sangat tahan terhadap lingkungan yang kering atau kondisi kelembaban udara yang sangat rendah. Misalnya kaktus. Mesophyta, yaitu jenis-jenis tumbuhan yang sangat cocok hidup di lingkungan yang lembab tetapi tidak basah seperti anggrek dan cendawan. Hygrophyta, yaitu jenis tumbuhan yang sangat cocok hidup di daerah basah seperti teratai, eceng gondok, dan selada air. Tropophyta, yaitu jenis-jenis tumbuhan yang mampu beradaptasi terhadap daerah-daerah yang mengalami perubahan musim hujan dan musim kemarau. Tropophyta ini merupakan flora khas wilayah iklim musim tropik atau muson tropik, misalnya jati dan eukaliptus. Jadi ini keunikan pohon jati maupun eukaliptus yang Bapak tahu jati ya. Kalau jati itu pada saat musim kemarau tiba, dia akan menggugurkan semua daun-daun yang menempel pada batangnya atau pada dirinya. Agar apa? Agar penyerapan air berkurang untuk menghidupi daun-daun. Maka dia berani menggugurkan daun-daunnya. Ya, menggugurkan daun-daunnya. Lalu pada musim penghujan datang, dia akan tumbuh bersemian daun-daunnya. Ini menariknya pohon-pohon yang ada di daerah tropis, yaitu Tropophyta atau di musim jati dan eukaliptus. Pada tahun 1918, Dr. Waldemar Koppen, ahli ilmu iklim dan Jerman, membuat klasifikasi iklim seluruh dunia berdasarkan suhu kelembaban udara. Kedua unsur iklim tersebut sangatlah besar pengaruhnya terhadap permukaan bumi dan kehidupan di atasnya, sehingga berpengaruh terhadap sebaran flora dan fauna flora dan fauna. Lebih jelasnya silakan perhatikan gambar berikut. Coba ini ada warna-warnanya ya, ada pink, ada kuning, ada hijau, ada coklat, dan ada biru ya. Oke, di mana yang pink ya, yang pink ini ya, yang pink ini disebut iklim hujan tropis, termasuk Indonesia ya, iklim hujan tropis. Lalu ada iklim kering, nah ini ya, Sahara, Gobi, dan seterusnya ya. Nah ini iklim kering. Lalu ada iklim hujan sedang, nah, iklim hujan sedang hangat ya. Ini hijau ya, seperti inilah. Lalu ada iklim salju dingin, hutan salju dingin. Nah ini seperti di Rusia ya, di Amerika, Kanada, maksudnya di sini di Kanada ya, Amerika dan Kanada, dan seterusnya, Inggris. Ada iklim kutub, nah Siberia, Rusia juga sebagian. Oke, ini adalah pembagian iklim menurut Waldemar Koppen yang dulu pernah kita pelajari ya waktu kalian kelas 10. Nah, berikutnya adalah angin. Yang ketiga angin. Angin sangat berpengaruh terhadap kelangsungan hidup tumbuhan. Di daerah terbuka hanya tumbuh berakar dan berbatang kuat yang dapat bertahan hidup dari hembusan angin yang sangat kencang. Angin juga sangat membantu dalam proses penyerbukan atau pembuahan beberapa jenis tumbuhan, sehingga proses regenerasi tumbuhan dapat berlangsung. Tumbuhan-tumbuhan tertentu penyebar benih juga dilakukan oleh angin, misalnya oleh spora yang diterbangkan oleh angin pada tumbuhan-tumbuhan paku atau Petriodiphyta. Nah bicara angin ya, kalian kalau mungkin pernah melihat di HBO ya, channel HBO atau channel-channel yang geografik ya, channel geografik ya, National Geographic, kalian bisa melihat ada di tengah gurun pohon-pohon misalnya ya, khusus di Afrika. Nah pohon-pohon tersebut itu pohon-pohon yang kuat terhadap hembusan angin, akarnya kokoh menujam ke bumi ya, dan seterusnya. Nah jarang sekali biasanya pohon-pohon yang kuat angin itu daunnya sangat jarang sekali, sangat kecil sekali ya. Oke, angin ya, semakin kencang angin tersebut maka keberlangsungan
akan tumbuhan tersebut akan semakin kecil ya keberlangsungan hidupnya, kecuali dia mampu beradaptasi. Kalaupun tadi angin itu akan menyebarkan spora, ya itu bukan angin yang kencang ya, artinya angin yang biasa, yang tidak terlalu kencang, yang normal saja ya. Makanya kalau bicara angin di pantai itu sangat cocok adalah pohon kelapa ya. Kenapa pohon kelapa sangat cocok di daerah pantai? Karena pohon kelapa itu tidak berbatang, tidak bercabang gitu ya, tidak bercabang, hanya satu batang saja. Maka dia sangat cocok untuk dihembuskan oleh angin dari laut atau dari darat. Jadi dia tidak akan terpengaruh karena batangnya hanya satu. Oke, setelah angin, iya, oke, curah hujan ya. Kita akan bicara tentang curah hujan. Air merupakan sumber utama dalam kehidupan. Tumbuhan sangat tergantung pada curah hujan dan kelembaban udara. Banyak sedikitnya jumlah curah hujan di suatu tempat akan membentuk karakter khas bagi formasi vegetasi di muka bumi. Kekhasan jenis vegetasi ini dapat diakibatkan adanya hewan-hewan yang khas pada lingkungan vegetasi tersebut. Karena pada dasarnya tumbuhan merupakan produsen yang menyediakan makanan bagi hewan. Pembagian komunitas organisme berdasarkan curah hujan dan suhu dapat diapakan. Nah ini yang tadi Bapak selalu menjelaskan bahwa tumbuhan selalu akan memberikan dampak kepada hewan atau binatang. Di sini jelaskan bahwa tumbuhan itu sebagai sumber makanan atau produsen bagi penyedia makanan bagi hewan. Nah, semakin banyak hewan pemakan tumbuhan, maka akan mendatangkan banyak hewan-hewan lain yang mau memakan ya hewan-hewan pemakan tumbuhan. Jadi intinya pertama itu tumbuhan dulu. Ya, semakin beragam tumbuhan akan mendatangkan semakin beragam hewan pemakan tumbuhan. Lalu hewan pemakan tumbuhan akan didatangi lagi atau akan dimangsa lagi oleh hewan-hewan pemakan daging atau karnivora ya, dan seterusnya. Terus sampai manusia nanti akan memanfaatkan. Coba perhatikan gambar berikut. Nah, ini gambarnya seperti ini ya. Jenis komunitas kondisi alam, hutan tropis, curah hujan 1000 sampai 2000 mm, suhunya 20 sampai 30, hutan gugur ya 750 dan seterusnya, hutan taiga seterusnya. Silakan baca aja dulu ya. Perhatikan gurun pasir, curah hujannya kurang dari 250 mm, suhunya bisa mencapai 48. Manusia berapa rata-rata normalnya? Ya betul, 37 derajat Celcius. Sedangkan di sini 40 derajat Celcius. Jadi kalau manusia berada di situ, kepanasan tidak? Betul, kepanasan. Karena manusia normal hanya 37, ini 30, 48, berarti lebih dari 11. Lebih dari 11 derajat. Oh iya, tadi ada yang kelewat oleh Bapak. Sumber kehidupan adalah air. Ingat air. Air itu apa rumusnya? H2O ya. H2O. Air itu air apa H2O ya? Air itu kimianya Bapak lupa. Air ini bukan es ya. Pak, air juga es kan? Es juga berupa air yang membeku. Kenapa di daerah kutub yang banyak esnya, yang notabene itu adalah air yang membeku, tidak banyak tumbuhan, Pak? Pertanyaan bagus. Kalau bicara itu, yang dibicarakan hal ini adalah air, bukan es. Walaupun es itu ada air juga, apabila dipanaskan, itu akan menjadi air. Yang jadi permasalahannya, kalau itu tidak mendapatkan panas, tetap akan membeku. Pada saat membeku, ini akan susah diserap oleh makhluk hidup. Ya termasuk manusia juga. Harus mengupayakan dia harus mencair. Apalagi tumbuhan, yang bicara tumbuhan itu tidak ada akalnya. Apakah dia, kalaupun misalnya di kutub harusnya banyak tumbuhan, apakah tumbuhannya harus mencairkan esnya dulu supaya bisa diserap oleh tumbuhan, sedangkan manusia aja harus
mengolah es dulu untuk menjadi diminum. Ya, seperti itulah. Ya, jadi jangan berpikir bahwa kenapa di kutub banyak es yang notabene itu adalah air yang membeku. Kenapa tidak ada tumbuhan, sedangkan di daerah tropis sangat banyak tumbuhan. Ya, tadi walaupun tidak banyak es. Karena tadi yang bicara adalah air. Air itu sumber kehidupan yang mudah diserap oleh tubuh atau oleh tumbuhan. Bahkan hewan juga. Ya, manusia, tumbuhan dan hewan pun hampir ya 3/4-nya adalah air. Ya. Sama, jangankan kita bicara manusia, tumbuhan dan hewan. Bumi yang kita diami ini, anak-anakku sekalian, bumi yang kita diami ini 3/4-nya adalah air. Walaupun katakanlah 10%-nya yang bisa diminum, sisanya tidak bisa diminum, yaitu air laut. Oke, itu faktor-faktor persebaran flora dan fauna. Kita masuk ke subbab berikutnya, yaitu persebaran fauna di dunia. Nah, sekarang Bapak jelaskan lagi ya, bahwa bicara persebaran bukan bicara di Indonesia saja. Indonesia adalah bagian dari persebaran di dunia. Jadi sebelum kita membahas Indonesia, ya alangkah baiknya kita bahas dulu sumber utamanya, yaitu adalah dunia. Jadi persebaran hewan dan tumbuhan pun ada di dunia atau tersebar di dunia. Salah satunya nanti kita bahas di Indonesia. Nah, persebaran flora dan fauna di dunia. Nah, bicara dunia ya, berarti kita bukan lagi bicara negara Indonesia, bukan lagi bicara negara Malaysia, bukan lagi bicara negara Amerika, Inggris, tapi bicara sesuatu yang tidak dibatasi oleh administrasi kenegaraan. Ya, tentunya ini tidak berlaku untuk tumbuhan dan hewan ya. Sekali lagi, tumbuhan dan hewan tidak mengenal namanya negara. Dia tidak akan mengenal apa itu negara atau apa itu batas negara. Yang dia kenal adalah seberapa mudah dia bisa hidup di situ. Contoh, komodo. Tahu ya komodo ya anak-anakku sekalian, hewan komodo. Apakah ada di seluruh dunia? Di Indonesia pun, jangankan seluruh dunia, Indonesia pun apakah ada di seluruh wilayah Indonesia? Tidak ada. Hanya ada di Pulau Komodo. Kenapa? Dia nggak ngerti bahwa Pulau Komodo itu ada bagian dari Indonesia. Kenapa dia tidak kemana-mana? Karena dia ada di pulau. Dan kelemahan dari hewan tersebut ada, tidak bisa dia berenang untuk hewan darat ya. Sama dengan hewan laut, jadi tidak bisa menyeberang ke darat ya, melintasi daratan untuk ke laut yang berikutnya. Kita bicara seperti itu. Nah, kalau kita bicara persebaran flora dan fauna di dunia dapat berdasarkan kategori berikut. Namanya bioma ya. Bioma itu ya semacam di sini kita lihat dulu lah gambarnya ya. Coba lihat gambarnya, perhatikan. Ini tropical rainforest ya, atau hutan hujan tropis ya. Temperate forest, desert itu gurun, tundra, taiga ya, grassland dan seterusnya. Nanti kita bahas satu persatu. Bioma merupakan bagian dari biosfer. Nah, tadi ya kita bahas. Bioma merupakan bagi biosfer. Biosfer itu adalah lingkungan atau bio kehidupan sfer. Jadi lingkaran atau sfera itu yang melingkar ya. Lingkaran kehidupan atau lapisan kehidupan. Yang merupakan bentang lahan darat landscape yang mempunyai karakteristik khas berdasarkan keadaan iklimnya, didominasi oleh flora dan fauna tertentu. Secara umum, bioma memiliki 3 subjek utama, yaitu produsen, konsumen, dan pengurai atau decomposer. Bioma merupakan yang terbentuk biasanya akan menyesuaikan sesuai letak geografis dan astronomis. Di samping itu, bioma juga ditentukan oleh struktur tumbuhan seperti semak, pohon, rumputan, sehingga unsur-unsur vegetasinya lebih menonjol. Bioma merupakan di permukaan bumi secara umum dapat dibedakan menjadi hutan hujan tropis, hutan gugur, padang rumput, stepa, sabana, gurun, taiga, dan tundra. Oke, kita bahas. Bapak tidak membahas secara mendetail ya.
Karena sifatnya ini adalah literasi. Jadi kalau kalian tidak membaca, ya kalian akan nggak ngerti gitu. Tapi ini sifatnya hanya membaca, tidak akan Bapak bahas secara detail. Kita mulai dari bioma hutan hujan tropis. Hutan hujan tropis, bioma hutan yang selalu basah atau lembab dan memiliki keanekaragaman vegetasi tumbuhan yang sangat tinggi dan lebat. Bioma ini terdapat ditemukan di sekitar wilayah Khatulistiwa 0 sampai 10 lintang utara dan lintang selatan. Dan ini berada di Indonesia. Indonesia masih ingat lintangnya berapa? Kalau nggak salah 6 derajat ya. 6 derajat lintang selatan sampai 11 derajat atau lintang 6 derajat lintang utara, apa 6 derajat lintang selatan sampai 11 derajat lintang utara kalau tidak salah ya. Bapak juga suka lupa ada kayak gitu. Silakan cek aja browsing ya. Ciri-ciri hujan tropis diantaranya sebagai berikut. Ya, nah ini yang sebut Bapak literasi ini ya. Jadi bacalah. Biasa suka muncul nih di soal-soal, baik itu PTS, baik itu UTS, baik itu PAS, bahkan bisa jadi di ANBK, ANBK yang sekarang lagi tenar nih, Asesmen Nasional Berbasis Komputer. Salah satu bisa jadi ini menjadi sebuah pertanyaan tentang kompetensi kalian di bidang geografi. Baca ini ya, pelajar baca ciri-cirinya. Sekali lagi ini sekedar literasi saja, jadi kalian baca aja ya. Nah, bioma hutan gugur ya. Bioma hutan gugur ini berada di domisili oleh tumbuhan-tumbuhan peluruh atau tumbuhan yang membuka daunnya pada musim tertentu. Pada bioma ini mengalami 4 musim: panas, gugur, dingin, dan semi. Ciri khas dari bioma hutan iklim sedang dalam warna daun yang berwarna oranye keemasan. Disebabkan karena pendeknya hari sehingga merangsang tanaman menarik klorofilnya dari daun sehingga diisi pigmen lain. Ciri-ciri bioma hutan gua diantaranya sebagai berikut. Nah, ciri-cirinya juga ya. Sekali lagi Bapak tidak bosan-bosan untuk kalian literasi baca. Ya, baca dan baca. Ini kalau Bapak bacakan ya sangat panjang ya. Ini baru 2 nih. Tadi ada sampai berapa? 5 ya. Lalu kita masuk ke bioma padang rumput. Nah, ini bioma padang rumput ya. Stepa atau padang rumput merupakan ekstrim yang didominasi oleh vegetasi berbagai jenis rumput dan tidak ada pohon dan semak-semak besar wilayah ini. Kondisi tersebut dikarenakan area padang rumput yang luas sehingga tumbuhan susah mengambil dan mengelola air sehingga tanaman pohon menjadi sulit tumbuh maupun berkembang. Ekosistem pada padang rumput banyak ditemui di daerah yang beriklim tropis dan subtropis. Ciri-ciri bioma tersebut rumput stepa diantaranya silahkan. Ciri-cirinya baca ya. Kalau di Indonesia tadi adanya kalau tidak salah di NTB atau NTT ya. Maka ada namanya susu kuda Sumbawa kalau nggak salah. Kenapa disebut ada susu kuda Sumbawa itu? Karena di sana pada padang rumput si kuda-kuda itu dibiarkan merumput ya. Dia hanya ditemui pada saat memerah susu kuda liar ya. Makanya disebut kuda liar, tidak dikandangin, tidak dipelihara, tidak kalau bahasa kita sekarang diambil rumput lalu dikasih makan, dibiarkan begitu. Ini ada di NTB atau di NTT ya. Lalu ada bioma sabana ya. Bioma sabana adalah padang rumput yang diselingi oleh pepohonan. Nah, tadi yang bioma padang rumput itu hampir semuanya rumput semak belukar, tapi di sabana sesekali kita lihat ada pohon-pohonan atau semak-semak seperti palem, akasia. Biasanya padang sabana ini tumbuh di antara wilayah tropis dan subtropis atau tumbuhan wilayah yang memiliki curah hujan yang rendah. Sabana juga dikenal dengan nama padang rumput tropis. Kawasan ini memiliki iklim yang tidak terlalu kering untuk disebut sebagai gurun pasir. Selain itu, wilayah sabana juga tidak cukup basah untuk disebut sebagai hutan murni. Nah, persebaran bioma sebagai Afrika. Di Indonesia ada Nusa Tenggara Timur ya. Jadi Bapak ralat sedikit bahwa bukan padang rumput ya, yang di Indonesia Timur itu adalah Nusa Tenggara Timur adalah sabana ya. Karena sabana itu ada pohonnya.
Beda dengan padang rumput. Tadi Bapak lupa. Sabana ya, sabana itu ada sebagian atau beberapa kegelintir pohon-pohon yang berbatang tinggi ya. Tapi kalau padang rumput benar-benar murni, dia tidak memiliki pohon-pohon seperti itu. Di Indonesia ada yang namanya di Nusa Tenggara, ya, Bapak lupa ya, di Indonesia, di Nusa Tenggara Timur, Pak, sabana namanya, bukan padang rumput. Kelima, bioma gurun. Nah, bioma gurun merupakan kesedaran yang didominasi oleh flora dan fauna tertentu ditandai dengan lingkungan yang beriklim kering dan curah hujan yang sangat sedikit sekali. Curah hujan tahunannya kurang dari 250 mm per tahun. Ciri-ciri bioma gurun diantaranya sebagai berikut. Sekali lagi baca lagi ya. Bapak tidak akan baca satu persatu. Insya Allah kalian bisa lah. Nanti di share modulnya juga, VPT-nya juga. Di modul juga ada ya. Lalu berikutnya bioma taiga. Taiga adalah suatu ekosistem berada di hutan yang di dalamnya hanya terdapat satu spesies pohon yang sejenis. Seperti tersebut misalnya pinus, konifer, cemara, dan lainnya. Jadi intinya taiga itu hanya memiliki satu jenis tumbuhan. Ya, dia tidak beragam. Beda dengan hutan ya. Kalau hutan itu beragam tumbuhan. Mulai yang merambat, mulai yang berbatang besar dan seterusnya. Tapi kalau taiga hanya satu jenis, pinus-pinus semuanya. Konifer semua, cemara semua seperti itu. Ciri-cirinya bagaimana? Silakan kalian baca kembali ya. Ciri-cirinya ada 4. Kalian baca ya. Jangan lupa, jangan tidak dibaca. 7. Bioma tundra. Nah, bioma tundra ada kawasan yang berada di sekitar kutub utara dan sebagian di selatan. Pada bioma tundra tidak ditemukan pepohonan, namun hanya tumbuh kecil sejenis rumput-rumputan berbunga kecil dan lumut. Selain itu, pohon fauna yang ditemukan pada bioma tundra adalah beruang dan rusa kutub. Ciri-cirinya silakan baca kembali ya. Bapak selalu ingin kalian untuk meliterasi. Di modul yang Bapak bagikan minggu yang lalu sudah ada. Oke, itu bioma. Nah, sekarang kita masuk geografikal ya. Tadi sudah kita bicarakan bioma, sekarang geografikal. Nah, atau persebaran fauna. Nah, kalau bahasa kerennya geografikal atau bahasa kerennya atau bahasa inilah persebaran fauna di dunia. Persebaran fauna di fauna tadi kan bicara tumbuhan ya, kita panjang lebar tentang punduk tumbuhan. Sekarang kita bicara tentang hewannya ya. Nah, pada penyebaran hewan atau fauna di permukaan bumi dipengaruhi oleh keadaan lingkungan hidup yang sesuai untuk tempat hidupnya. Apabila suatu kelompok fauna sudah tidak cocok untuk mendiami suatu daerah tertentu, maka kelompok fauna itu akan melakukan migrasi dan perpindahan di daerah lain. Nah, Alfred Russel Wallace mengklasifikasikan daerah persebaran fauna menjadi 6 atau geografikal seperti pada gambar berikut ini. Ada Nearctic ya, Nearctic ini ya. Nearctic, Neotropical, Afrotropical, Oriental. Nah, perhatikan sebagian Indonesia ya, sebagian Indonesia bagian barat dan tengah. Bagian barat ya. Oriental, ada Palearktik, Nearctic, Pasifik, dan Australia. Nah, nanti di sini ada peralihan ya. Nanti ada peralihan, ada Antartik. Ya, ada 6 ya. Perhatikan ini ya. Jadi di Indonesia nanti akan ada 3 wilayah keanekaragaman flora dan fauna ya. Ada wilayah Asiatis, peralihan, dan Australia. Nanti kita bahas panjang lebarnya di sesi berikutnya atau di slide berikutnya. Jadi ada 6 ya, ada 6. Nah, Palearktik meliputi Siberia, Afrika Utara, dan beberapa kawasan di Asia Timur. Fauna yang hidup di antaranya harimau, Siberia, beruang kutub, beaver, dan rusa. Ini ya, beaver ya. Itu apa ya, kalau di kita mah sejenis berang-berang kali ya. Ya, sejenis berang-berang. Tapi Bapak nggak tahu itunya, beaver aja, dan rusa. Lalu ada
adalah wilayah Nearktik meliputi sebagian besar Amerika Utara, Greenland, Kutub Utara sampai dengan subtropis. Fauna yang hidup di antara antelope, rusa, dan beruang. Beruang ya, daerah kita. Daerah yang ada di SMA 1 Ciang. Ada rusa, ada antelope, ada beruang. Itu wilayah yang disebut wilayah Nearktik. Ada berikutnya adalah wilayah neotropikal, meliputi Amerika Selatan, Amerika Tengah, Meksiko. Fauna yang hidup ada di antaranya ada primata, kelelawar, rodent, terenggiling, bison, dan kukang. Ini ada rodent ya. Jenisnya ya. Oke. Wilayah Ethiopia atau afrotropikal, meliputi Afrika, Madagaskar. Fauna yang hidup di kawasan ini adalah gajah Afrika, gorila gunung, jerapah, zebra, dan lain-lain. Kenapa kita kalau bicara gajah, sedikit Bapak jelaskan di sini. Bicara gajah, kenapa gajah tidak hanya ada di wilayah Ethiopia ya, tropikal. Ternyata di wilayah oriental juga atau di wilayah kita Indonesia ada gajah juga. Ada gajah Sumatera, gajah. Kenapa ya? Nah, berkaitan. Beda dengan tumbuhan. Sekali lagi Bapak pertegas lagi. Tumbuhan tidak pernah bergerak sendiri. Ya, tumbuhan akan dibantu pergerakannya oleh angin atau oleh manusia. Ya, selain itu dia tidak bisa. Beda dengan hewan. Hewan itu lebih dinamis. Ya, lebih dinamis artinya pergerakannya lebih luas. Selama dia tidak dihalangi oleh laut, danau, atau selat ya, dia tetap masih bisa bergerak. Makanya kita temukan kenapa di wilayah Indonesia ya, Indonesia bagian barat ya, ingat Indonesia bagian barat ya, kalian tidak akan bisa menemukan kalau Indonesia bagian tengah dan timur tidak ada gajah. Ternyata dulunya ya, wilayah Indonesia bagian barat merupakan ya wilayah daratan. Wilayah daratan yang bergabung dengan wilayah Asia. Ya, jadi wilayah Erosia namanya. Setelah berjuta tahun ya, artinya setelah gajah pindah ke Indonesia atau berkelana ke wilayah Indonesia atau ke Sumatera lah gitu, gajah Sumatera, maka wilayah itu antara Malaysia, Singapura ya, Malaysia, Aceh itu terendam oleh air. Diakibatkan oleh mencairnya kutub selatan atau kutub utara atau kutub selatan ya, sehingga air menggenang lalu membatasi ya, wilayah tersebut, yaitu wilayah Malaysia yang sekarang Selat Malaka tersebut itu digenangi oleh air. Maka si gajah tidak bisa pergi lagi ke sana, ke wilayah yang sudah dilaluinya tadi, terhalang. Karena tadi dulunya wilayah kita itu bersatu ya, merupakan daratan ya, zaman dulunya gitu. Termasuk gorila ya, di Indonesia juga ada gorila seperti itu. Tapi kalau coba kalian cari gorila di wilayah Papua, di wilayah Australia, di NTB, kalian tidak akan menemukan gorila. Gajah, harimau tidak menemukan. Karena memang tadi wilayah mereka tadinya terpisah. Ya, itu sekelumit penjelasan tentang kenapa gajah ada di Indonesia. Itu kan wilayah Ethiopia. Nah, wilayah oriental. Wilayah oriental itu ya India, Cina, Asia Selatan, dan Asia Tenggara. Fauna yang hidup dalam kawasan ini antaranya harimau Sumatera, tapir Malaysia, gajah India, kerbau, dan lainnya. Kembali ya, kalau bicara wilayah oriental masih kita bicarakan tentang wilayah Asia. Ya, kita temukan gajah, kita temukan harimau. Harimau juga jangan salah, tidak hanya di Indonesia. Kita lihat ada harimau Cina, harimau India, ya semuanya ada harimau. Karena memang tadinya satu daratan. Tapi kalian tidak akan pernah mungkin bertemu dengan harimau yang normal ya, bukan di kebun binatang atau di bawah orang ya, di wilayah Papua dan di Australia. Bahkan di Amerika pun kalian tidak akan pernah menemukan harimau di alam liar ya. Pas saya menemukan harimau di mana? Di kebun binatang Amerika ya, itu udah terkena kontaminasi atau rekayasa manusia ya. Jadi tidak bisa kita bicarakan secara normal. Wilayah Australia meliputi Australia, Selandia Baru, Papua, Maluku, Asia maupun
maupun hidup dalam kawasan di antara lainnya kanguru, koala, buaya, platypus, walabi, burung penghisap madu, kiwi dan lainnya. Oke, nah, itu wilayah Australia. Oke, kita itu pembagiannya ya. Satu lagi ya, mohon bersabar, ini satu lagi pembahasannya, tanggung ya, karena ini penting ya, ini bagian yang terakhir. Tadi sudah kita bicarakan wilayah fauna di dunia, sekarang kita bicara dengan flora dan fauna di Indonesia ya. Ini hanya sedikit bahasanya apa ya, rangkuman lah, atau juga pemadatan dari fauna-fauna yang ada di dunia. Ingat bahwa kalau faunanya Indonesia termasuk apa? Ya betul, oriental ya. Jadi kalau wilayah fauna menurut Wallace itu wilayah oriental. Walaupun ada juga wilayah Australis ya. Tadi kan ada wilayah Australis. Kita bahas satu-satu ya. Mulai dari persebaran flora dan fauna di Indonesia. Ini persebaran flora dan fauna Indonesia. Jadi keanekaragaman flora dan fauna tidak hanya dapat dari satu tempat, melainkan tersebar di berbagai wilayah. Persebaran flora dan fauna di Indonesia merupakan di Indonesia dipengaruhi oleh letak geografis. Berdasarkan wilayahnya, ya kita kalau flora dan fauna dapat menjadi 3 bagian. Wilayah atau Indonesia bagian barat atau kita kenal dengan wilayah Asiatis, wilayah tengah atau kita kenal dengan wilayah peralihan atau Weber. Tadi ada Wallace ya, tadi yang Asiatis itu Wallace, Indonesia barat ya. Kalau wilayah tengah itu Weber, peralihan ya. Dan wilayah timur ya, nanti kita kenal dengan Lydekker ya, wilayah atau garis Lydekker ya, atau wilayah Australis. Nah, ini Bapak kutip dari harian Kompas ya, silakan cek aja, nanti Bapak kasih linknya ya untuk baca lebih jelasnya lagi. Oke. Nah, ini ya. Flora dan fauna Indonesia ini bagi menjadi 3 jenis: Asiatis, Australis, peralihan atau peralihan Australis. Jadi Asiatis, peralihan Australis. Pada awalnya persebaran flora dan fauna tidak ada garis delineasinya, sehingga kerap membingungkan geografer dan ahli biologi yang merupakan. Jadi tadinya nggak ada ya garis Wallace, itu sebenarnya nggak ada, itu hanya garis khayal saja. Jadi Wallace membagi ya wilayahnya itu ke jadi orientalis dan australis, itu menurut Wallace. Kalau untuk Weber ya peralihan ya, atau garis peralihan yang berwarna biru ya. Lydekker ya, ini sudah garis Lydekker atau garis Australis. Kita bahas sedikit satu persatu ya, nggak panjang lebar Bapak juga ya. Coba kita lihat. Oke, kita lihat ya sebentar. Nah, ini ada garis Wallace ya. Garis Wallace adalah garis yang memisahkan wilayah persebaran fauna Asiatis dengan Australis dan peralihan. Garis ini dinamakan sesuai dengan pencetusnya, yaitu Alfred Wallace, seorang ilmuwan asal Inggris yang melakukan penelitian di Indonesia dari tahun 1854 sampai atau hingga 1862. Berdasarkan penelitiannya, Wallace ditemukan bahwa hewan-hewan yang berada di Pulau Sulawesi, Kalimantan, Bali, dan Lombok ternyata berbeda, padahal lokasinya tersebut memiliki letak geografis yang relatif dekat. Ternyata perbedaan ini disebabkan oleh pola migrasi spesies moyangnya ribuan tahun yang lalu. Pada saat itu Nusantara terbagi menjadi dua, yaitu bagian yang terkoneksi dengan Asia lewat dangkalan Sunda dan bagian yang terkoneksi dengan Australia melalui dangkalan Sahul. Nah, itulah ceritanya. Atau lebih detailnya lagi silakan kunjungi di sini, nanti Bapak kasih ya di bagian keterangannya di YouTube ini. Klik aja, untuk hewan dan yang lainnya ada di sini. Ya. Jadi sedangkan bagian timur Wallace merupakan daerah yang dengan flora dan fauna yang peralihan. Berikutnya adalah garis tadi Wallace, lalu Weber. Nah, pada di atas wilayah Wallace merupakan wilayah berwarna merah ya, sedangkan garis Wallace sedangkan dengan garis warna biru. Penelitian asli zaman Max William Weber menemukan bahwa ternyata terdapat peralihan antara hewan Asiatis dan Australis ya, Kepulauan Tanibar pada ekspedisi Sibolga pada tahun 1899
hingga 1900. Weber menemukan bahwa lebih tepat membagi klasifikasi hewan Indonesia pada Kepulauan Tanibar. Oleh karena itu, Weber menarik garis melewati Kepulauan Tanibar, kemudian dikenal sebagai garis Weber. Mana garis Weber? Ini ya, tuh. Ini garis Weber. Nah, ini garis Lydekker, ini garis Wallace. Nah, ini garis Lydekker ya, yang ini garis Lydekker ini. Selain kedua garis tersebut, dapat dilihat garis Lydekker yang diketuskan oleh ahli geologi Asia Inggris Richard Lydekker. Garis ini bertujuan untuk memisahkan antara wilayah Wallace dengan Indonesia bagian timur yang ditinggali oleh flora dan fauna bercorak Australis. Daerah yang didapat garis Lydekker merupakan daerah perairan yang dikenal sebagai Wallace, sedangkan daerah yang berada di bagian timur garis Lydekker merupakan daerah dengan flora fauna Australia. Jadi Wallace bagian baratnya ya, sedangkan Lydekker bagian timurnya. Jadi sedangkan daerah yang bagian timur garis Lydekker. Jadi daerah yang barat itu garis Lydekker, ini ya, ini adalah garis Wallace, sedangkan timurnya adalah garis Lydekker. Nah, itulah anak-anakku sekalian, kalau kalian ingin lihat ya hewan dan tumbuhannya, karena Bapak jelaskan panjang lebar ya, kalian akan jenuh menonton video ini. Jadi kalian klik saja nanti di sini, Bapak akan kasih link videonya ya di bagian keterangan dari video ini. Silakan, mulai dari hewannya, tumbuhan ada di situs ini atau di halaman situs ini. Silakan kalian bisa check out ya. Check it out ya, atau kalau dilihat, kalau bahasa kerja silahkan. Oke, selesai untuk pertemuan kita kali ini anak-anakku sekalian. Alhamdulillah, walaupun panjang ya, sebenarnya pingin Bapak jelaskan lebih panjang lebar lagi, berhubung waktunya ya, durasinya juga terlalu lama ya, jadi ini juga sudah melebihi dari 1 jam. Yang tadi Bapak sudah targetkan minimal kurang dari 1 jam atau pas 1 jam, ternyata lebih karena bahasan kita panjang sekali. Oke, anak-anakku sekalian, kelas 11 IPS, kita jumpa lagi di pertemuan berikutnya, masih tentang membahas tentang flora dan fauna dunia dan di Indonesia, persebaran flora dan fauna dunia dan Indonesia. Jangan lupa untuk yang belum subscribe juga video ini, agar video ini lebih bermanfaat lagi buat teman-temannya. Kalau bila perlu share ke yang lain kalau memang ini serasa bagus. Kalau tidak, silakan berikan komentar ke Bapak ya, untuk menambah Bapak bersemangat lagi dalam membuat video-video pembelajaran. Oke, kita akhiri dulu pertemuan pertama kita pada kompetensi dasar yang kedua, yaitu persebaran flora dan fauna dunia dan di Indonesia, di dunia dan di Indonesia. Oke, terima kasih anak-anak kalian. Jangan lupa absennya ya, berikan absen dengan memberikan komentar pada video ini bahwa kalian sudah mengerti dan paham akan penyampaian materi ini. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali di video pembelajaran sesi kedua. Terima kasih. Waalaikumsalam.